Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan di paruh berikutnya, pemirsa. Spekulasi dan harapan tentang kemungkinan Gerindra mengusung Budi Jiwandono Kaisang Pangarep batal. Sekarang Gerindra telah memutuskan Ridwan Kamil menjadi calon yang akan diajukan di panggung Pilgub Jakarta. Ya, masih seputar Pilgub Jakarta, nama Anies Baswedan makin dibicarakan oleh partai-partai pemilik kursi di DPRD Jakarta. Kalau ini terwujud, Pilgub Jakarta bakal menjadi medan panas dua tokoh dengan popularitas yang tinggi itu. Kami mengajak Anda membahas terkait dengan duel Anies versus Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Saya sudah terhubung dengan pengamat dan pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nyarwi Ahmad PhD. Oh, dan kita juga sudah terhubung dengan Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Riza dan Mas Nyarwi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya. Iya, saya ke Pak Riza dulu. Pak Riza, ini sudah confirm ya bahwa RK akan diusung oleh Gerindra untuk Jakarta, Pak Riza ya? Ya, jadi memang dulu sebelum Pilpres, Pak Prabowo punya janji dan komitmen untuk mendukung Mbak Khofifah di Jawa Timur dan juga Kang RK. Memang waktu itu kan kami tahunya masih di Jawa Barat. Ya. Belakangan memang kami dengar Pak Kang RK siap juga di Jakarta. Dan rekomendasi daripada Partai Golkar yang kami ketahui adalah Pak Kang RK itu direkomendasikan untuk Gubernur Jawa Barat dan atau Gubernur DKI Jakarta. Berarti dan atau Jakarta. Tapi kepastian untuk maju Jakarta. Ya, kepastian maju ya, Jakarta memang, atau Jawa Barat? Beberapa hari yang lalu Ketua Harian Prof Dasko menyampaikan di publik ya Gerindra siap mendukung Kang RK untuk DKI Jakarta, gitu ya. Itu yang kami ketahui melalui media. Tentu ini kan harus terus dikomunikasikan nanti dengan partai-partai politik koalisi dan sebagainya. Karena Gerindra kan tidak bisa sendirian mengusung pasangan calon untuk Pilgub DKI Jakarta. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan berikutnya. Nanti pada waktunya DPP Partai Gerindra, Prof Dasko juga akan menyampaikan kepastiannya setelah nanti terus berkomunikasi dengan yang bersangkutan tentunya dengan Partai Golkar dan partai-partai koalisi lainnya. Karena kita ingin tidak sekedar mengusung pasangan calon di DKI Jakarta, tapi kita ingin Jakarta ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi, seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan tentu harus kita koordinasikan dengan partai-partai politik lainnya, yang insya Allah bersama-sama nanti akan mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Ya, Pak Riza, statement Pak Sufmi tadi itu apakah cermin dari suara Gerindra keseluruhan termasuk DPD Gerindra Jakarta di mana Anda ketuanya? Anda terima statement itu? Apa jangan-jangan Pak Riza dan teman-teman di DKI punya pendapat berbeda? Bukan Kang Emil mungkin, nama lain mungkin? Yang pertama, kami jajaran Partai Gerindra di seluruh Indonesia, ya, tidak hanya DKI, selalu patuh dan taat pada semua kebijakan yang diambil oleh DPP Partai. Yaitu ketuanya Pak Prabowo, ketua hariannya Pak Prof Dasko, dan Pak Muzani, dan seluruh jajarannya. Jadi begitu juga untuk Pilgub DKI Jakarta, saya Ketua DKI Jakarta, tanggal 7 Mei, rapat koordinasi dengan DPP, memang dimintai pendapat. Laporan Pilpres, alhamdulillah DKI Jakarta, Pak Prabowo menang dari Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian juga laporan legislatif dan juga perkembangan DKI Jakarta. Kami diminta mengusulkan, waktu itu kami sampaikan bahwa DKI Jakarta tidak mengusulkan nama, tidak membuka pendaftaran, kami serahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra. Namun kami diminta tetap mengusulkan nama, dan kami mengusulkan 4 nama, yaitu Mbak Sarah, Mas Budi, Mbak Rani yang sekarang wakil DPRD DKI Jakarta 4 periode, dan saya sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Ya. Dan kemudian ini kami sampaikan kepada DPP untuk selanjutnya kami serahkan siapapun nanti yang diambil, apakah satu di antara
empat ini menjadi gubernur, calon gubernur atau wakil gubernur atau di luar itu, kami serahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra. Setiap partai ingin kader-kader terbaik tampil tidak hanya di pilkada tapi juga di pilpres, dan alhamdulillah kali ini Gerindra mendapat kesempatan yang baik. Kader terbaik kami Pak Prabowo Ketua Umum, Ketua dan Pembina menjadi Presiden terpilih, insya Allah 20 Oktober dilantik sebagai Presiden. Dan juga kita ingin semua kader terbaik bisa tampil tidak hanya sebagai calon gubernur, bupati maupun wali kota, tapi juga mendapat kesempatan untuk membangun seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia dan provinsi. Ya, baik Pak Riza, saya geser ke Jogja. Mas Nyarwi, ini sudah confirm Kang Emil maju untuk Jakarta. Saya pikir Jawa Barat lagi, tapi ini ternyata Gerindra mengusung Kang Emil Jakarta. Komentar Mas Nyarwi? Ya, ini artinya yang pertama Pilkada Jakarta akan diwarnai oleh pertarungan big name ya, nama-nama besar ya, Doni ya. Jadi kalau kita tahu kan sosok Pak Anies pernah menjadi capres bahkan gitu ya, pernah menjadi gubernur juga. Kemudian Bang RK gitu, Pak RK juga pernah jadi gubernur di Jawa Barat dan juga jadi tokoh nasional juga ya, seperti itu. Saya kira strategi itu udah bagus ya yang dilakukan oleh Gerindra ya. Karena kalau kita simak ada teman-teman lembaga survei juga sudah mengindikasikan gitu ya, nama RK ini itu bukan hanya ya laku di Jawa Barat, tetapi juga di DKI ya, bahkan bersaing ketat gitu ya. Ada beberapa yang menemukan seperti itu ya. Tentu perlu kita uji lagi ya kondisinya dan dinamikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya kan Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju itu tidak mau benar-benar ketinggalan ya dalam pertarungan pilkada DKI Jakarta ya. Dan ini juga saya kira bagian dari upaya gitu ya, mensolidkan ya tidak hanya struktur jaringan politik yang kemarin ya pasca Pilpres itu, tetapi juga bagaimana Jakarta ini masih dipandang strategis ya sebagai pernah menjadi ibu kota walaupun sekarang tidak, tetapi di sini kan juga saya kira nanti Jakarta masih menjadi sentral berbagai hal ya, termasuk ekonomi dan lain-lain. Dan peran ya Jakarta saya kira sangat dibutuhkan ya untuk menopang ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran mendatang. Dan saya kira Gerindra ini Mas Riza dan kawan-kawan saya kira pasti akan mencari calon yang terbaik ya, yang bisa memenangkan peluangnya untuk Jakarta. Tapi tentu saja ya Bung Doni ya, ada risiko-risiko khususnya misalnya bagi Golkar yang kemarin sebelumnya untuk Jawa Barat gitu kan, itu Ridwan Kamil kan calon petahana yang namanya masih kuat sekali ya. Kalau misalnya itu digeser ke Jakarta, pertanyaannya adalah siapa kemudian yang bisa gitu ya, kandidat lain dari Golkar atau barisan Koalisi Indonesia Maju yang potensial gitu ya untuk bisa diandalkan dalam pilkada di Jawa Barat ya, karena beberapa nama-nama yang kita simak kan bahkan sebagai contoh gitu, Nasdem kan juga sudah memulai ya, ada Pak Ilham Habibie katanya begitu. Ya, kabarnya begitu. Tentu ini juga akan kemudian diikuti ya dengan nama-nama lain yang saya kira dicalonkan dari partai-partai untuk masuk ke sana. Jadi khusus ya saya kira nantinya Jakarta termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur itu akan menjadi medan pertarungan yang keras ya, menurut saya. Mas Nyarwi, ini kalau bicara tentang Anies di Jakarta itu kan katanya ya, kata banyak pihak paten lah ya, sangat kuat itu. Kalau Kang Emil di Jawa Barat itu juga paten. Nah, ini kan artinya kalau kita petakan masing-masing punya wilayah, medannya masing-masing. Tapi ketemu dua-dua di Jakarta ini. Sementara sekarang ini nama Anies Baswedan juga sudah mulai mencuat di mana-mana. Jadi buah bibir. Ketika Anies dan Kang Emil itu ketemu di Jakarta, kemudian dari kalangan partai juga banyak mendukung, seheboh atau sepanas apa nanti prediksi Anda pilkada di daerah khusus Jakarta ini, Mas Nyarwi? Ya, kalau misalnya terjadi duel itu ya, terlepas dari siapa. Nah gitu, siapapun wakilnya dan berapa jumlahnya gitu ya, tapi ada dua big name itu, pilkada Jakarta akan luar biasa sengit ya, sengit dalam artian pertarungan para tokoh-tokoh besar yang sudah punya basis seperti itu.
Tentu Anies saya kira punya basis-basis lama yang masih juga cukup kuat ya. Tapi Kang Emil juga saya kira juga secara proximity politik juga punya potensi basis yang juga bisa meluas gitu loh. Ya. Jadi potensial juga di situ gitu loh. Selain bahwa ini juga pertaruhan bukan hanya pertarungan tokoh ya, Doni ya, tapi juga partai-partai yang menjadi pendukung ya dari Iya, pasangan iya. intinya gitu masing-masing baik Anies Baswedan maupun Kang RK kan gitu. Jadi ini saya kira Jakarta ini menjadi pertaruhan ya dari partai-partai besar gitu untuk kemudian pertama bisa memilih kandidat yang tepat gitu, yang kemudian bisa diusung dan juga pasangannya. Terus yang kedua adalah barisan koalisi yang solid. Nah, yang Iya. ketiga tentu di sini adalah bagaimana dengan resources yang dimilikinya itu bisa memperluas basis dukungan Iya. ya. Anda membacanya Mas Nyarwi solid nggak partai-partai yang ada di DPRD DKI Jakarta itu akan mendukung melahirkan satu nama yaitu Anies Baswedan, PKS, PKB, dan Nasdem. Kira-kira akan satu suara begitu untuk menghadapi Gerindra dengan Ridwan Kamilnya? Kalau sampai hari ini ya, Doni, saya tidak melihat partai-partai pendukung Mas Anies itu punya soliditas yang kuat. Oke. Tetapi saya lihat sebaliknya partai-partai yang ada dalam barisan Kim ini yang Koalisi Indonesia Maju yang tampaknya sangat sulit. Jadi saya kira ini juga menjadi tentu saja akan memancing juga ya respon dari partai-partai yang di luar Kim. Apakah gitu ya? Nanti berkoalisi untuk Pilkada Jakarta itu mereka menyeberang bergabung dengan Kim bahkan gitu, Iya. atau mungkin memang solid di luar barisan Koalisi Indonesia Maju dengan mengusung Anies Baswedan. Kan belum ada kata sepakat juga yang saya simak ya. Sebagai contoh juga misalnya PKS gitu. PKS DKI memang mendukung Anies Baswedan, tetapi DPP PKS kan juga punya pendapat yang lain kan gitu. Ini tokoh nasional kok mau ikut pilkada apa enggak turun kelas katanya gitu kan. Nah, belum lagi PKB yang kita belum dengar juga ya suaranya kira-kira terkait dengan dukungannya pada Anies karena sebelumnya kan bahkan memunculkan nama-nama sendiri kan Iya. gitu. Iya. Seperti Bu Menteri Menaker seperti itu gitu. Walaupun sekarang juga kita belum tahu lagi ya. Jadi dinamika terkait Pilkada DKI Jakarta ini Doni ya, itu nggak hanya pada nama-nama yang beredar, yang berubah gitu ya. Dinamika juga terjadi pada partai-partai dan elit-elit yang Iya. menjadi pengusungnya. Iya. Dan lebih menarik lagi, Doni, saya pernah beberapa kali riset dulu ke dalam survei-survei Pilkada DKI. Pemilih DKI Jakarta itu pemilih yang sangat dinamis. Iya. Iya. Pemilih yang luar biasa karena akses informasinya itu cepat, interaksinya juga luar biasa. Jadi artinya nggak jaminan juga Anies Baswedan itu yang punya basis kuat di Jakarta akan seperti itu nanti di pilkada berikutnya begitu ya. Makanya masih malu-malu kucing juga untuk muncul sekarang ini begitu. Ya, kita kan bisa melihat dalam basis pilkada misalnya contoh dalam pilpres kemarin saja suara Mas Anies kan juga tidak bisa lebih dari 50% kan Iya, gitu. iya, oke. Nah, itu Tahan dulu, contohnya, Mas gitu. Nyarwi, tahan dulu. Saya harus konfirmasi ke Pak Riza dulu. Pak Riza, kalau misalnya Gerindra sendiri sudah solid untuk menyebutkan satu nama Ridwan Kamil, kan nggak bisa maju sendiri juga. Dengan partai manakah yang pasti solid akan berkoalisi? Pasti yang ada di Kim di nasional, sama juga dengan di DKI Jakarta itu, Pak Riza? Ya tentu kan kami karena tidak bisa mengusung sendiri, tentu akan berkoalisi dengan partai-partai yang ada kursi di DPRD DKI Jakarta ya. Di antaranya ya partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, di situ ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI, Gerindra. Ini 5 partai yang punya kursi di DPRD yang tergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ya. Saya lebih tertarik waktu Anda menyebutkan PSI tadi, Pak Riza. Lebih cantik kayaknya itu kata PSI. Koalisi non 02 juga bisa bergabung kan sudah cair ya tidak selalu pilpres itu linear dengan pilkada. Kalau kita belajar dari pengalaman 5 tahun yang lalu cair. Sekarang juga di seluruh Indonesia sekalipun memang banyak di beberapa daerah pilkada ingin berkoalisi dengan Kim 02, 01, 03 tapi umumnya sudah semakin cair lah. Karena kita sudahi, pilpres sudah selesai, kita bangun bangsa ke depan dipimpin Pak Prabowo, Mas Gibran. Dan pilkada juga kita akan isi dengan calon-calon terbaik bangsa yang akan menjadi gubernur, wali kota, dan bupati. Ya, berarti bisa saja Pak Riza, Kang Emil itu akan ijab kabul dengan Mas Kaisang begitu ya? Ya itu belum dibahas ya, nanti akan dibahas waktunya siapa saja yang jadi wakil. Dan tentu
untuk Kang Emil sendiri kan kami harus menunggu ya, Prof Dasko sudah menyampaikan ke publik ya, memang Pak Prabowo Gerindra sudah sejak awal punya komitmen ingin mengusung Kang Emil, awalnya di Jawa Barat kan, dan bisa jadi sekarang di DKI Jakarta. Tentu kami juga menunggu nanti respon dari Partai Golkar, dari Kang Emil sendiri, dari partai-partai lainnya. Prinsipnya kita akan mengusung pasangan yang terbaik lah ya. Di antaranya tentu Kang Emil yang punya reputasi baik sebagai gubernur di Jawa Barat dan siap bertarung dengan siapa saja. Ya, tapi bagi Pak Riza sendiri, duet antara Ridwan Kamil dengan Kaesang oke nggak Pak, menurut Anda? Iya, saya kira itu juga satu pasangan yang perlu dipertimbangkan baik ya. Saya kira Mas Kaesang juga punya prestasi tersendiri yang harus kita hormati, kita hargai, dan itu tidak mustahil. Dan saya kira itu juga satu pasangan yang baik yang perlu dipertimbangkan, di samping nanti mungkin ada nama-nama lain. Oke, nama-nama lain. Nah, itu yang bikin penasaran. Oke, saya balik ke Jogja lagi. Mas Nyarwi, ini kira-kira pilkada di Jakarta akan seperti apa ketika nama Anies Baswedan akan confirm misalnya nanti ketemu dengan Ridwan Kamil. Apakah hanya kedua itu saja yang bisa melahirkan duel maut, atau menurut Anda bisa jadi ada nama ketiga atau nama yang lain? Mas Nyarwi. Ya, kalau kita simak peredaran nama-nama kan masih banyak ya, Doni. Ada juga calon independen juga kan gitu. Tetapi begini, biasanya gitu ya, karena pertarungan di Pilkada DKI itu pertarungan yang menjadi taruhan muka istilahnya ya, reputasi ya, dari tokoh-tokoh nasional maupun juga dari partai-partai gitu ya. Dia sangat hati-hati ya, akan terjadi pilihannya sangat hati-hati. Pilihannya tidak hanya terkait dengan siapa yang bisa bertarung dan punya peluang untuk menang, tetapi juga risiko-risiko yang mungkin secara politik ya nasional itu jadi pertimbangan. Misalnya soal isu polarisasi dan lain-lain, itu juga saya kira akan menjadi pertimbangan para tokoh ya di elit-elit partai terkait dengan siapa saja yang nanti formasi-formasi pasangan yang bisa maju ya atau dimajukan dalam Pilkada DKI. Tentu ya kalau misalnya Ridwan Kamil sama versus Anies Baswedan, itu pertarungannya ya saya kira banyak lah ya, akan misalnya terkait dengan prestasi masing-masing gitu ya, cara memimpin itu yang bisa juga, brand masing-masing gitu. Belum lagi kemudian juga daya tarik karakter gitu ya, yang masing-masing ini saya kira juga ada kesamaan sebenarnya, tetapi juga ada perbedaan soal cara dia mengelola pemerintahan gitu. Ya, kalau saya minta Mas Nyarwi, saya nembak aja deh Mas Nyarwi. Kalau Anda saya tanya berapa persen peluang Anies akan duel ketemu dengan Ridwan Kamil di Jakarta? Angkanya berapa? Kalau ditanya persentase itu masih sulit, Don, karena kita bicara kandidasi ya. Kandidasi itu kan tiket Anies itu kan harus tergantung pada partai. Ya, dan sejauh mana paling mudah ya, pertama PKS yang cukup getol ya kemarin-kemarin. Nah yang kedua pertanyaan lagi, Nasdem masih mau mengusung nggak kan gitu, atau ada alternatif lain kan gitu. Saya lihat dua partai itu, nah yang lain bagaimana kan gitu. Nah ini yang menentukan peluang Anies kan gitu. Betul bahwa gitu ya ada desakan mungkin relawan atau siapa simpatisan ya, itu tinggi, tapi balik lagi ini proses politik dalam demokrasi, dalam pilkada. Partai itu adalah yang punya basis legal untuk mengusung sosok kandidat dan pasangannya. Itu Don. Ya, baik. Ya, ini memang semua masih serba belum pasti sampai kepastian itu terwujud sendiri. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Terima kasih Pak Riza sudah bersama kami. Mas Nyarwi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Semuanya Mas Nyarwi, semuanya teman-teman. Baik pemirsa. Inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program NTV Prime edisi hari ini. Saya Doni De Keizer, atas nama seluruh rekan-rekan redaksi yang bertugas, berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, sampai jumpa, merdeka.